Indonesia. Dan dibalik adanya kejadian aneh yang kemarin dialami oleh Presiden Prabowo pada saat menyambut kedatangan Presiden Erdogan, di mana Presiden Prabowo itu rela berhujan-hujanan menolak untuk dipayungi pas pampres dan memilih berpayungan bersama dengan Presiden Erdogan dalam sudut pandang spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia yang disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 11 Februari 2025 kemarin, ini adalah sebuah fakta yang semakin menguatkan apa yang pernah diprediksi oleh Jean-Charles de Von Brun, seorang sejarawan dan penafsir ramalan Nostradamus asal Prancis. Itu sekaligus juga menguatkan prediksi ahli eskatologi Islam asal Trinidad Tobago, yaitu Syekh Imran Nazar Hussein tentang peran penting Indonesia bagi dunia di masa depan. Dan menguatnya kembali hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara yang memiliki ikatan sejarah di peradaban kuno, seperti contoh dengan India yang kemarin menjadi sorotan dunia, yang jauh sebelum semua ini terjadi sebenarnya sudah diramalkan oleh para ilmuwan dunia seperti Jean-Charles de Von Brun, Mario Reading, Edgar Leoni, dan Syekh Imran Nazar Hussein. Dan kali ini ditambah lagi dengan merapatnya Turki ke Indonesia, sebenarnya ini semakin menguatkan pertanda awal terjadinya perubahan besar di Indonesia yang kedepannya akan menjadikan Indonesia itu sangat berpengaruh bagi dunia. Karena faktanya Indonesia itu juga memiliki 5 keterhubungan sejarah pada masa lalu yang sangat kuat dengan Turki, sama halnya seperti antara hubungan Indonesia dengan India. Yang pertama yaitu memiliki hubungan diplomatik pada era Kesultanan Utsmaniyah Ottoman dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Contohnya pada abad ke-16, Kesultanan Aceh itu sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Utsmaniyah untuk meminta bantuan militernya dalam melawan penjajahan Portugis di Selat Malaka. Yang kedua, yaitu sejarah hubungan militer dan teknologi, di mana pada tahun 1560-an, Sultan Aceh yang bernama Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar itu pernah dibantu oleh Kesultanan Utsmaniyah berupa senjata perang, tentara, dan penasihat militer sehingga memperkuat kerajaan Aceh sebagai kekuatan maritim utama di Asia Tenggara. Yang ketiga yaitu adanya hubungan para ulama dan pendidikan Islam di Nusantara. Ternyata pada masa Kesultanan Utsmaniyah banyak ulama dari Nusantara yang belajar di Mekah dan Madinah yang pada saat itu berada di bawah administrasi Ottoman, dan berkembangnya tradisi tasawuf atau sufisme yang menyebar luas di Indonesia hingga sekarang ini, seperti tarekat Naksabandiyah dan Satoriyah, itu ternyata memiliki hubungan dengan jaringan Islam yang juga berkembang di wilayah Ottoman. Lalu yang keempat adalah adanya jejak budaya dan arsitektur, di mana pengaruh arsitektur Utsmaniyah Turki itu terlihat dalam beberapa masjid kuno di Nusantara, seperti contoh Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh yang memiliki elemen khas Ottoman. Begitupun dengan seni kaligrafi, busana muslim, dan pola perdagangan yang pernah ada di Indonesia. Lalu yang kelima adalah hubungan pada era modern, di mana saat Turki bertransformasi menjadi negara republik setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah pada 1924, hubungan dengan Indonesia itu tetap berlanjut terutama dalam bidang diplomatik dan pendidikan. Dan pada tahun 1945, di mana Turki menjadi salah satu negara pertama yang turut mengakui kemerdekaan Indonesia, pada tahun itu pun Turki juga resmi menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia. Dan dibalik adanya kejadian aneh yang kemarin dialami oleh Presiden Prabowo pada saat menyambut kedatangan Presiden Erdogan, di mana Presiden Prabowo itu rela berhujan-hujanan menolak untuk dipayungi pas pampres dan memilih berpayungan bersama dengan Presiden Erdogan. Dalam sudut pandang spiritual, ini sebenarnya menjadi pertanda terjadinya 5 peristiwa, dan menariknya 5 peristiwa tersebut ada kaitannya dengan prediksi para peramal dunia jika Indonesia mempererat kembali hubungan diplomatik
politik dengan negara-negara yang memiliki keterhubungan sejarah diplomatik yang kuat di masa lalu seperti Turki. Sebelum membahas satu persatu, silahkan tulis komen apapun harapan dan doa panjenengan semua untuk Indonesia. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Peristiwa yang pertama adalah pertanda bahwa Indonesia bakal mengalami peningkatan perdagangan dan investasi. Karena Turki adalah negara yang selama ini menjadi jembatan perdagangan antara negara timur dan barat. Di balik adanya perjanjian perdagangan antara Turki dengan Uni Eropa, maka dengan Indonesia menjalin hubungan erat dengan Turki, itu akan semakin membuka akses perdagangan Indonesia ke pasar Eropa dan Timur Tengah. Mengingat Indonesia dan Turki adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim, maka kerjasama dalam industri halal seperti produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik itu pun berpotensi meningkat. Dan jika melihat perusahaan konstruksi Turki yang memiliki pengalaman global dalam proyek infrastruktur, Indonesia pun juga sangat berpotensi menggandeng Turki untuk berinvestasi di proyek strategis seperti dalam mempercepat pembangunan IKN. Peristiwa yang kedua adalah pertanda bahwa Indonesia bakal mengalami percepatan dalam pengembangan energi terbarukan. Melihat fakta keberhasilan Turki dalam pengembangan energi terbarukan yang mencapai angka 47,8% pada tahun 2025, jika Indonesia menggandeng Turki untuk bekerja sama dalam bidang tersebut, maka itu akan menjadi peluang bagi Indonesia untuk mempercepat dalam mewujudkan program Presiden Prabowo, yaitu swasembada energi melalui energi terbarukan, dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tentunya. Peristiwa yang ketiga, yaitu pertanda Indonesia bakal mengalami lompatan besar dalam bidang militer dan teknologi pertahanan. Melihat Turki yang mengalami kemajuan pesat dalam teknologi pertahanan sekarang ini, seperti keberhasilannya memproduksi drone Bayraktar, kapal selam, dan jet tempur tanpa awak, itu adalah sebuah peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat militer dalam bidang teknologi pertahanan jika Indonesia menjalin kerjasama di bidang tersebut. Dan ini adalah sejarah pertahanan militer di masa lalu yang akan terulang kembali. Peristiwa keempat, yaitu pertanda bahwa Indonesia bakal mengalami kemajuan pesat dalam bidang pendidikan, pertanian, maupun juga pariwisata. Melihat karakteristik kesamaan antara Indonesia dengan Turki yang sama-sama menjadi negara non-blok dengan penduduk muslim terbesar, Turki yang memiliki sistem pendidikan yang dinamis dan multikultural, juga memiliki kualitas pendidikan yang diakui secara internasional, itu akan menambah peluang Indonesia untuk meningkatkan dunia pendidikannya. Karena faktanya, jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Turki itu sudah mencapai lebih dari 8.000 orang. Turki yang memiliki budaya yang kaya dan keanekaragaman seperti Indonesia, itu juga akan menjadi peluang bagi Indonesia dalam kerjasama di bidang pariwisata. Dan keberhasilan Turki dalam inovasi di bidang pertanian, itu pun juga akan menjadi peluang bagi Indonesia untuk bekerja sama dalam mengembangkan inovasi bidang pertaniannya. Peristiwa yang kelima adalah pertanda bahwa Indonesia akan memiliki peran strategis dalam organisasi internasional, yang itu akan membawa perubahan positif dalam urusan geopolitik dan keamanan bagi dunia. Mengingat Turki adalah negara yang memiliki hubungan baik dengan negara-negara NATO dan Rusia, adanya hubungan antara Indonesia dengan Turki itu akan membuat Indonesia bisa memperkuat diplomasi luar negerinya tanpa berpihak ke satu blok tertentu. Dan itu akan membawa dampak positif bagi Indonesia dalam menghadapi kondisi geopolitik dunia sekarang ini. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.